Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita pelajari hari ini barokah dan manfaat. Kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang qirot. Kita ketahui dulu pengertian qirot itu apa. Qirot ialah al-qiroduh yang menurut bahasa berarti pinjam hutang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menginfakkanlah harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Nah, qirot menurut istilah di sini yaitu menyerahkan harta milik baik berupa uang, emas, atau bentuk lain pada seseorang sebagai modal usaha kerja dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu dibagi menjadi dua. Nah, perjanjian ketika akan mendirikan usaha. Yang selanjutnya hukum dan dalil qirot. Qirot atau mudoroha ini sudah ada sebelum datangnya agama Islam. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul pun sudah melakukan praktek ini dengan mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau mengadakan peniagaan ke Syam. Kemudian ketika Islam datang, hal itu ditetapkan dan diperbolehkan. Bahkan para muhajirin banyak melaksanakan praktek qirot dengan kaum Ansor. Ketika mereka hijrah ke Madinah, berdasarkan beberapa hal di atas, para ulama menyimpulkan bahwa qirot hukumnya mubah atau boleh dalam agama Islam, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kana sayyidina al-Abbas bani abni mutalibi idza dafa'al mala mudarabatan ishtarata ala sahibihi ala yasluka bihi bakhran wala yanzila bihi wa idhayan wala yashtaraya bihi dabatan datakabidi radbah fa inna fa'ala dhalika dominah fa balagha syartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu. Rawahu Tabrani fi Lawasyi'ani Ibnu Abbas, yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak melewati lautan dan menuruni lembah, dan tidak membeli hewan ternak jika persyaratan itu dilanggar. Ia mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membolehkan. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Selanjutnya rukun dan syarat qirot. Rukun qirot yaitu ada 5. Yang pertama, modal. Yang kedua, modal dan yang menjalankan. Yang ketiga, lapangan kerja. Yang keempat, keuntungan. Dan yang kelima, ijab dan qabul akad qirot. Dan syarat qirot yaitu yang pertama, pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan ada kerelaan, tidak boleh ada kepaksaan. Pengelola modal tidak boleh menyalahi hukum. Dan yang kedua, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Dan yang ketiga, kegiatan usaha pengelola dan nasabah tidak ada campur tangan pemilik dana tapi berhak melakukan pengawasan. Dan yang keempat,
Pembagian keuntungan harus dinyatakan, diawali, dan dicatat dalam perjanjian akad. Yang kelima, akad ijab qabul harus dinyatakan oleh keduanya pihak untuk menunjukkan tujuan kerjasama dan juga sebaliknya. Yang selanjutnya jenis qirot. Jenis qirot itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah tanpa syarat, di mana pekerjaan bebas mengolah modal itu dengan usaha apa yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan dari arah mana yang diinginkannya. Yang kedua yaitu mukhabarah. Mukhabarah ialah sistem perekonomian di mana pemilik lahan pertanian agar dapat menggarapnya, sedangkan benihnya dari pemilik lahan, sebagai bentuk kerjasama, sehingga lahan tersebut menjadi produktif dan membuahkan hasil yang kemudian dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ialah penyerahan modal yang disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga pengolah modal atau si pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh si pemilik modal. Seumpamanya harus berdagang di tempat-tempat tertentu dan membeli barang pada toko pabrik yang tertentu. Nah, selain 2 macam qirot di atas, jika dari sudut penyertaan modal, para ulama memasukkan beberapa bentuk kerjasama dalam qirot. Nah, antara lain sebagai berikut. Pertama, musaqqah, yaitu sistem perekonomian di mana pemilik kebun menyerahkan lahan perkebunannya kepada petani penggarap sebagai bentuk kerjasama, agar lahan perkebunannya tersebut dapat produktif dan membuahkan hasil yang kemudian dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dan yang kedua, muzara'ah, yaitu sistem perekonomian di mana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani agar dapat menggarapnya, sedangkan benihnya itu dari petani sebagai bentuk kerjasama, sehingga lahan tersebut menjadi produktif dan membuahkan hasil yang kemudian dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dan larangan qirot pada pelaku modal yang pertama, tidak boleh memakai modal untuk perdagangan yang diharapkan oleh syariat Islam. Dan yang kedua, tidak boleh memakai modal untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, tidak boleh menghambur-hamburkan uang usaha. Dan yang keempat, tidak boleh melanggar perjanjian akad qirot. Dan materi yang terakhir yaitu batalnya qirot. Ya, batalnya qirot tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, terjadinya penyelewengan modal. Dan yang kedua, telah habis waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, salah satu pihak ada yang mengingkari janji. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.